Dan beginilah suara yang terdengar di telinga batinnya pada hari ketiga. Tunas itu harus ditanam di dunia. Tunas yang berasal dariku, yang kelak akan menjadi penerusku. Oleh karena itu, aku mengambil wanita cantik yang sesungguhnya adalah makhluk yang tercipta dari hasil tapaku. Ku berikan berkat pada sebutir buah, dan aku berikan buah itu kepada seorang raja yang menghendaki seorang putri. Karena buah pemberianku, permaisurinya mengandung dan melahirkan anak yang rupawan. Tak hanya rupawan, namun mempunyai kebaikan dharma yang luar biasa. Tak ada pangeran yang mampu mendekatinya, karena kesucian yang terpancar darinya mampu menepis segala daya jahat yang hendak memilikinya. Daya-daya duniawi yang hanya ingin menikmati kemolekan tubuhnya untuk meneruskan garis pengajaran kebenaran yang telah kukembangkan. Aku mengambilnya sebagai seorang istri. Darinya lahir keturunanku yang akan terus mengajarkan kebenaran kepada segenap manusia, khususnya yang hidup di belahan bumi yang disebut Nusantara. Dan demikianlah penglihatan mata batinnya pada hari ketiga. Seorang bayi lelaki lahir di alam manusia, bayi yang diselimuti cahaya. Lantas terlihat rimba belantara yang hijau dan remang temaram. Sesosok manusia duduk dalam keteguhan tapa. Beberapa orang menjaganya. Dia duduk berhari-hari, berminggu-minggu, hingga sosok gemuk berperut buncit menghampirinya. Dianugerahkannya sebutir buah yang dia terima dengan sukacita. Penglihatannya mendadak beralih kepada seorang wanita di sebuah kamar kerajaan. Sang wanita menerima buah anugerah tapa itu, lalu menyimpan dan memujanya. Kemudian dia memakannya pada pagi hari berikutnya. Penglihatannya kini terpusat pada sang wanita, tepatnya perut sang wanita yang semakin hari semakin besar, hingga penglihatannya beralih pada masa-masa persalinan yang penuh darah, jerit kesakitan, kebingungan, dan kesibukan. Keluarlah seorang bayi wanita yang cantik, cantik semenjak lahirnya. Penglihatannya lalu beralih pada seorang gadis cantik. Gadis itu diiringi seorang emban untuk menghadap ke sebuah tempat yang mirip Siti Hinggil. Banyak yang hadir di sana. Di tempat yang mirip Siti Hinggil itu ada seorang raja.
yang rupanya adalah pertapa yang mendapat anugerah buah dulu. Dia sedang dihadap seorang lelaki berperut buncit. Terjadi percakapan dan tawar-menawar. Lelaki berperut buncit lantas keluar dari tempat yang mirip Siti Hinggil itu. Penglihatan beralih seketika ke ruangan pribadi seorang raja yang lain. Tampak suram wajah raja yang dihadap lelaki berperut buncit itu. Penglihatan itu berulang 3 kali, tetapi dengan 3 latar yang berbeda dan 3 raja yang berbeda pula. Pada penglihatan kedua, raja yang pertama menemani lelaki berperut buncit itu menghadap raja yang kedua. Pada penglihatan ketiga, 2 raja sebelumnya ikut menemani lelaki berperut buncit menghadap raja yang ketiga. Beginilah tuturan Manguyu Rakanadi atas apa yang telah dilihatnya dalam samadhi itu. Batara yang Agastya tumbuh dewasa di alam dewata. Lantas beliau memilih untuk manitis ke dalam tubuh manusia. Maka lahirlah beliau di alam manusia tepat pada zaman Batara Wisnu berawatara ke dunia sebagai Raden Ramawijaya. Ketika beliau menginjak dewasa, beliau merasa perlu mendapat keturunan. Pada suatu ketika, beliau tahu Prabu Widarba sedang bertapa brata memohon seorang putra. Lalu Batara yang Agastya menemuinya, memberinya sebutir buah yang telah beliau berkati. Betapa sukacita hati Prabu Widarba. Segera dia membawa buah itu pulang ke kerajaannya. Diberikannya buah tersebut kepada permaisurinya. Tidak lama kemudian, sang permaisuri mengandung. Sungguh gembira Prabu Widarba dan permaisurinya. Lalu lahirlah seorang putri yang diberi nama Dewi Lopamudra. Dewi Lopamudra tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik. Tak hanya cantik, tapi juga memahami dharma. Saat usianya sudah cukup matang untuk menikah, dan tidak ada satupun pangeran yang berani mendekatinya, Batara yang Agastya pun datang meminangnya. Kedatangan beliau disambut dengan gembira oleh Prabu Widarba. Tetapi betapa kecewa ketika sang raja mendengar niatan sang maharsi. Prabu Widarba mengajukan persyaratan kepada beliau jika ingin meminang Lopamudra. Persyaratan pertama, beliau harus memiliki wimana yang mampu bergerak dengan sangat cepat dan seluruhnya terbuat dari emas murni. Kedua, beliau harus memiliki kekayaan yang setidaknya bisa menyaingi kekayaan pribadi Prabu Widarba. Persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi Batara yang Agastya, karena beliau seorang pertapa yang tinggal di hutan. Namun Batara yang Agastya menyanggupinya. Beliau lantas meminta bantuan Prabu Srutarwan, tapi Prabu Srutarwan tidak bisa memenuhi permintaan beliau. Prabu Srutarwan lantas mengantarkan beliau menemui Prabu Ratnaswa, seorang raja yang lebih kaya
Namun Prabu Ratnaswa juga tidak mampu memenuhi permintaan beliau. Kedua raja tersebut lantas mengantarkan Betara yang Agastya menemui Prabu Trasadasyu. Tetapi lagi-lagi Prabu Trasadasyu pun tidak mampu membantunya. Hanya seorang raja yang pasti mampu membantunya, seorang Asura, bukan dari golongan manusia, bernama Prabu Ilwala. Sungguh belum bisa dipahami jika pada masa lalu beberapa alam yang sekarang terpisah oleh sekat yang tak kasat mata, alam dewata, alam manusia, dan alam Asura begitu dekat dan bisa ditembus satu sama lainnya. Konon itu terjadi sebelum Kaliyoga, zaman selepas perang Baratayuda, tepatnya saat Prabu Krishna mangkat dan tersapunya Dwarawati, kota tempat tinggal Batara Krishna, oleh luapan air samudra. Dan demikianlah suara yang terdengar di telinga batinnya pada hari keempat. Berulang-ulang dia memanggil nama saudaranya yang telah masuk ke dalam lambung kesejatianku. Namun tak juga yang dipanggil bangkit seperti yang sudah-sudah. Jika kegelapan berlebih telah mengganggu perjalanan kesadaran semesta, sehingga mempengaruhi perjalanan makhluk berkesadaran yang menghuninya, maka aku akan berusaha menapis kegelapan itu di dalam lambungku. Walau kegelapan itu menyamar sebagai hidangan empuk daging domba yang lezat, aku tak akan tertipu. Biarlah aku yang akan menjaga perjalanan ini berlangsung, karena memang itulah tugasku lahir ke dunia. Lihatlah perutku yang besar, lihatlah badanku yang gemuk. Di sini, di dalam lambung ini, segala kegelapan yang berlebihan telah kutapis dan kumurnikan. Jika sudah termurnikan, maka pada saatnya akan kukeluarkan lagi dalam bentuk yang lebih indah. Namun jikalau memang kegelapan itu tak lagi bisa dimurnikan, akan kubakar ia menjadi abu. Kemenduaan duniawi mutlak harus ada. Tetapi jika salah satu sisi telah melampaui sisi yang lain, maka penyeimbangan kembali mutlak diperlukan. Dan beginilah penglihatan yang tampak di mata batinnya pada hari keempat. Tiga raja dan seorang lelaki buncit menghadap hidangan daging yang disuguhkan oleh seorang raja lain. Raja yang dihadap tersebut memiliki bentuk tubuh yang sangat aneh, dengan taring mencuat dari bibir, dengan tanduk kecil di atas kepala,
dengan rambut gimbal yang panjang hingga pantat, dan dengan kulit kemerah-merahan yang bukan layaknya kulit manusia. Lelaki berperut buncit itu saja yang dipersilahkan menikmati daging tersebut. Keempat raja hanya menunggu dan diam. Pastinya itu hidangan sebagai yatnya bagi seorang Brahmana. Tidak selayaknya para kesatria ikut makan bersama Brahmana, kecuali yang tersisa darinya. Ketika hidangan sudah habis, raja berkulit merah memanggil nama seseorang, tetapi tak ada yang muncul. Dia memanggil sekuat tenaga, nama yang dipanggil tak juga kunjung muncul. Raja itu lantas tersungkur di hadapan lelaki buncit yang baru saja menghabiskan hidangan daging. Penglihatan berikutnya, sang raja berkulit merah menunjuk sebuah benda semacam kereta. Ah, bukan, semacam jung. Bukan juga, lebih bulat lagi bentuknya, dengan kemilau emas murni. Raja berkulit merah itu pun mempersembahkan emas dan berlian yang sangat banyak kepada lelaki berperut buncit tersebut. Yang mencengangkan, kereta yang seperti jung bulat itu ketika ditunggangi, lebih tepatnya dimasuki seperti memasuki ruangan dalam kereta atau jung oleh sosok berperut buncit itu, ternyata mampu melesat ke angkasa, berputar dan berhenti begitu saja di udara tanpa suara sama sekali, bagaikan gerakan seekor burung beranjangan. Benda apakah itu? Buatan para dewatakah? Beginilah tuturan Manguyura Kanadi mengenai penglihatan tersebut. Prabu Ilwala adalah sosok yang membenci Brahmana. Dia memiliki seorang adik bernama Watapi. Prabu Ilwala seringkali mengundang seorang atau beberapa Brahmana untuk menyantap daging domba. Setelah daging domba itu disantap para Brahmana, Prabu Ilwala segera mengucapkan mantra dan memanggil nama Watapi. Seketika ambruklah para Brahmana dengan perut menganga. Serpih-serpih daging domba yang berada di dalam usus Brahmana yang bercampur dengan darah secara ajaib menyatu kembali dan berubah menjadi Watapi. Itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh Asura. Prabu Ilwala dan Watapi memiliki keahlian niskala. Prabu Ilwala akan menyuruh adiknya Watapi mengubah wujudnya menjadi seekor domba. Begitu para Brahmana yang hendak diundang makan datang, domba jadi-jadian itu kemudian disembelih dan dimasak. Dagingnya dihidangkan kepada para Brahmana. Setelah para Brahmana menyantapnya dengan membaca mantra dan memanggil nama adiknya, perut mereka akan robek dan mereka pun tewas. Mayat mereka dibuang tanpa sepengetahuan para Brahmana yang lain. Jika seorang Brahmana diundang makan oleh Prabu Ilwala,
bisa dipastikan ia tidak akan kembali lagi. Kesanalah Batara yang Agastya diantarkan oleh Prabu Srutarwan, Prabu Ratnaswa, dan Prabu Trasadasyu. Tiga raja itu menyampaikan maksud Batara yang Agastya kepada Prabu Ilwala. Prabu Ilwala menyanggupi permintaan itu. Dia lantas mempersiapkannya bagi beliau. Sebagai hidangan untuk menunggu, Batara yang Agastya disuguhi daging domba. Makanlah Batara yang Agastya hingga daging itu habis tak tersisa. Begitu daging telah habis, Prabu Ilwala diam-diam membaca mantra dan memanggil nama adiknya, Atragaca Watapi. Sekali panggil, tak ada apapun yang terjadi. Dua kali panggil juga sama. Tiga kali panggil tak jauh beda. Prabu Ilwala pun resah. Dia pun memanggil nama adiknya untuk yang keempat kalinya. Keadaan masih sama. Batara yang Agastya tanpa ditanya segera berkata, "Apakah Pukulun mencari adik Pukulun?" Prabu Ilwala diam saja. Batara yang Agastya tersenyum dan melanjutkan ucapannya, "Adik Pukulun telah hancur dalam pencernaan saya dan tidak akan hidup lagi." Betapa kaget Prabu Ilwala. Dia langsung memohon agar adiknya dihidupkan kembali. Tetapi Batara yang Agastya tidak berkenan dan mengatakan bahwa adiknya nanti akan lahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Mendengar itu, Prabu Ilwala bergegas mempersiapkan segala yang dikehendaki Batara yang Agastya. Emas, berlian, mutiara, ratna mutu manikam, dan sebuah wimana terbuat dari emas murni yang mampu melesat secepat kilat. Wimana, benda yang aneh dan menakjubkan. Sebuah kereta terbang tanpa kuda. Bagaimana bisa? Lantas kemana wimana itu kini? Pengaruh Kaliyoga juga?